teman-teman Juventini, kembali lagi ke Suara Juventini bersama gue. Pembawa acaranya adalah Anwar dan teman-teman gue. Siapa ini? Burhan. Nih? Nanang. Oke, Nanang sama Burhan teman gue di Juventini. Dan gue pengen banyak cerita tentang seperti video-video yang kemarin tentang Juventus pastinya. Karena sampai detik ini gue baru buat lagi nih berita untuk, kan banyak banget dari kita lolos champion, kalau lolos gagal champion ya. Kemarin hari Jumat sampai Pirlo datang, kita belum bikin tag lagi, kita belum bincang-bincang lagi. Jadi gue pengen bincang-bincang nih sama lo berdua nih, Burhan sama Nanang. Yuk, Siap-siap. Oke, nggak apa ya. Kalau gue lihat sih Juventus kali ini benar-benar payah ya untuk musim ini. Kalau menurut gue ya, ngelihatnya karena pertama untuk championnya sendiri aja kan dia, kalau musim kemarin kan kita kan sampai perempat final ya. Kalau sekarang kan cuma sampai perdelapan final ya. Tapi menurut gue perdelapan finalnya juga performanya juga nggak bagus. Kalau menurut lu gimana nih khususnya Juve di champion? Kalau menurut gue khusus Juve di champion kali ini sih musim ini kayaknya kurang. Kalau menurut lu Burhanuddin kan? Iya. Ya kalau menurut gue emang musim ini di champion emang payah sih. Payah. Ya dibandingin musim lalu kayaknya bagusan musim lalu. Apa yang menyebabkan Juventus menurut lo kan payah? Maksudnya apakah dari sisi taktik, dari sisi pemain? Ini kan kita kan di Suara Juventini ini nggak ada salah, nggak ada benar, dalam artian ini pendapat kita masing-masing ya. Jadi lo bebas aja, lo mau pendapat apa tentang Juventus, karena kita kan suara sebagai supporter ya. Jadi feel free aja. Nah kalau lo menurut lo, kalau menurut gue ya apa yang menyebabkan nih? Dari taktik sama permainannya yang nggak jelas. Karena emang ya dari sisi pelatih ya. Filosofi pelatih sama komposisi pemain yang ada itu nggak nyambung sih. Nggak nyambung tuh maksudnya nggak kompak atau gimana? Bukan nggak kompak. Mungkin butuh waktu kayaknya deh. Butuh waktu buat nerapin filosofi itu. Si Sarribol itu. Oke, gue ke Nanang dulu ya. Nang, gimana Nang? Apa yang kalau gue tadi kan gue udah kasih penilaian, khususnya Juventus di Champion menurut gue musim ini enggak banget dan lebih bagus musim sebelumnya. Menurut lo gimana Nang? Kok Nanang sih? Ya nggak apa sih Nang? Ya nggak apa-apa kan? Kalian ngomong samara. Iya. Oke, terus? Menurut gue pribadi ya. Champion musim ini. Championnya. Kalau tadi yang sudah Mas Burhan sebutin tuh, masalah Mas taktikal. Burhan bilang taktikal, mainnya juga nggak pas. Kalau masalah taktikal sendiri kayaknya kalau di Sarri kurang ya. Masalah kurangnya apa? Paten dalam satu formasi aja. Dan kurang pedas. Kurang paten. Beda banget sama yang pendahulunya ya. Allegri setiap paknya pemainnya beda, formasinya pasti beda. Oh gitu. Yang lu tandain dari Allegri gitu. Tapi memang betul sih. Kalau dari Sarri sendiri ya gitu-gitu aja. Formasinya 4-3-3 udah monoton. Kita udah serangan terus nyerang paling mentok ke depan, belakang lagi back pass ini. Jadi nggak jauh beda sama Allegri back pass. Jadi kesimpulannya dari teman-teman gue Juventini ini ternyata dua orang ini sama juga nih. Gue berharap salah satunya sebenarnya ada yang dukung Sarri. Ternyata nyari teman-teman yang dukung Sarri nggak ada. Jadi emang rata-rata Juventini nggak suka sama taktiknya Sarri ya. Padahal sebenarnya Sarri itu kan gini. Kalau misalkan kalau gue mau bilang ya, waktu itu kenapa Sarri masuk kalau nggak salah. Karena Juve pengen main nyerang. Ya. Sedangkan Allegri mainnya pragmatis. Mainnya tektok, balik ke bawah segala macam. Satu sisi pas sudah Juve nyerang, memang Sarri di sini mentok ya kalau bisa nyerang. Gitu nggak sih? Lu ngeliatnya? Ada perubahan sebenarnya, tapi dari awal sih ada perubahan ya. Pas setelah pramusim gitu ya. Itu kelihatan tuh coba nerapin Sarribolnya gitu ya. Dari sisi latihan juga kelihatan itu kebanyakan latihan agility. Kayak yang sebelumnya di Napoli. Nah, cuman kayaknya nggak entah pemainnya entah butuh waktu gitu loh buat nerapin filosofi itu. Karena memang dari komposisi pemain yang ada kayaknya memang ya beda itunya, karakternya. Oke. Berarti kita ngomongin champion
lu berdua udah bilang ya musim ini nggak oke lah ya, musim ini nggak sebenarnya oke. Efeknya Sarri dipecat. Menurut lu keputusan Juventus pecat Sarri tepat atau terburu-buru? Gimana menurut lu? Nah, kalau tanyain pendapat Juventus pasti jawabannya semua sama. Semua sama. Nggak mungkin sama. Ada pasti ada. Tapi kebanyakan putusannya Agnelli tepat. Pecat Sarri. Alasan tadi. Yang tadi itu. Taktiknya ya kayak gitu aja intinya. Gitu. Jadi bukan masalah kapan si Sarri ini bisa dikasih kesempatan gitu maksudnya. Yang kedua sama dia setiap kali ada omongan itu nggak enak. Statement. Pasti mengarahnya ya Juve itu emang layak. Emang kalau dari hubungan kayaknya Sarri sama Juventus itu nggak harmoni. Nggak apa ya namanya, bukan nggak harmonis sih, kayak dari masa lalunya itu udah terpecah buruk gitu. Jadi itu nggak nyatu, nggak jadi kayak Juventus ini. Harusnya kan pelatih memberikan optimisme gitu ya, memberikan semangat gitu ya. Bukan cuma ngasih abis kalah itu selalu ngasih alasan-alasan yang selalu ada alasannya. Ya kan berita-berita yang terbaru kan juga emang Sarri kalau di ruang pengganti emang sama pemain itu kurang cocok. Tapi memang kemarin kita ngalamin suatu info berita tuh yang cepet ya. Juve kalah, Sarri pecat, Pirlo naik, Pirlo masuk. Juve menang itu kan, bukan kalah. Iya, maksudnya nggak lolos, sorry. Juve nggak lolos, Sarri pecat, Pirlo masuk. Nah, jadi kita ke segmen Pirlo nih, ya. Gimana menurut lo? Pemilihan ini terburu-buru nggak? Pirlo jadi pelatih. Coba dulu nih. Tahu dulu. Bebas deh, siapa duluan? Apa lu? Nah. Kalau menurut gua sih ya emang terburu-buru juga ya. Terburu-buru ya. Kedua perjudian. Kayaknya Agnelli itu ada tanda kutipnya di gimana? Menunjukkan Pirlo itu. Kayaknya tanda kutipnya apa tuh? Tanda kutipnya Pirlo belum punya pengalaman apa-apa. Nah, di atas itu Pirlo nggak pengen ngeluarin duit, mungkin salah satunya ya finansial. Satunya finansial. Kalau semua nanti di tengah jalan Pirlo nggak meyakinkan, dipecat, pesangonnya sedikit lah intinya. Katakan intinya masalah finansial pasti ada. Boleh masuk juga alasannya. Gitu, salah satunya. Kalau lu, menurut lu Nang? Burhan. Sorry lupa gue. Kan gue sering manggil lu nama panggilan Puput. Sini kan nama asli jadinya Burhanuddin. Ya walaupun Burhanuddin Puput jauh sih. Iya. Gimana? Jadi, Han? Kalau menurut gua penunjukan Pirlo udah tepat belum? Sebenarnya kalau dibilang tepat atau nggak tepat kondisi kayak gini ya emang tepat sih kalau kondisi saat ini sikonnya ya, karena buat ngerekrut pelatih yang udah punya nama kayak Zidane atau Pep itu butuh biaya besar. Sedangkan dia kan baru lulus, dia fresh graduate itu CV-nya masih kosong. Dia juga belum punya lisensi. Jadi nggak bisa nego gaji dia. Udah dia kalau nggak salah gajinya itu 1,8. 1,8 itu ya cukup efisien sih. Udah gitu memang sih kalau saya pribadi sih yakin sih sama kemampuan Pirlo. Bukan cuman main aja, tapi kedepannya nih melatih optimis Pirlo bakal bagus karena kan dia bisa waktu jadi pemain kan biasa baca permainan. Kalau gue pribadi untuk Pirlo sebenarnya kalau gue pribadi sama Pirlo nggak bisa kasih nilai, karena kan biar bagaimanapun Pirlo tanpa jam terbang. Pirlo belum pernah ngelatih apapun, dan Pirlo memang seorang legend. Banyak Juventus ini percaya dan punya harapan sama. Kalau ngomongin harapan, gue juga percaya sama Pirlo. Tapi untuk menilai apakah Pirlo bagus atau tidak, gue nggak bisa menilai dalam artian ya karena dia belum pernah ngelatih kan gitu. Jadi kalau orang belum pernah melatih kan, gue bagaimana bisa menilai dia pelatih yang bagus, apakah dia pelatihnya yang disiplin seperti dulu ada pelatih kayak Capello, kan disiplin tuh pelatihnya, atau pelatih yang flamboyan yang santai kayak Ancelotti, atau pelatih yang modelnya seperti Sarri, kan kita nggak tahu. Ya kalau menilai memang kita kan nggak bisa, tapi kita optimis. Harapan memang selalu ya. Selalu ada pasti. Ya kita kan tiap tahun harapannya juara CL. Ya, cuma takutnya nanti
ada kata-kata Pirlo waktu itu aja. Pirlo, sayang banget status memang. legendnya jadi tercoreng. Memang netizen Indonesia apalagi kan. Netizen itu memang ingin sih. Netizen itu memang nggak bisa kita emang brutal. Emang brutal ya. Netizen out ya. Netizen Indonesia itu jarinya jempol itu bagus dah. Iya. Pernah bagus. Ya paling kita pengen ngobrol itu aja sama teman-teman Juventini, pengen tahu nih suara Juventini tuh, teman-teman Juventini tuh ngelihat kondisi kemarin tuh distorsi ya, ibaratnya kan dapat nggak lolos, pecat Sarri, masuk Pirlo. Menurut gue itu untuk para Juventini antara shock dan kaget semuanya. Betul nggak sih? Shock kaget tapi nggak terlalu juga sih. Maksudnya apa ya? Nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu kayaknya bakal Sarri juga bakal dipecat gitu ya. Tapi kayaknya nggak secepat itu, atau menurut lu cocok juga secepat itu? Ya nggak terlalu kaget juga sih. Nggak terlalu kaget karena emang ya hasilnya ya emang nggak bagus. Musim ini hasilnya emang kurang memuaskan. Di champion memang nggak bagus. Jadi ya di champion aja. Di lokal pun sama. Di liga gue ngelihatnya sih penurunannya itu setelah pandemi sih. Kalau kita ngomongin liga nanti kita punya text time lagi ya, waktu lagi ya. Kita khusus yang beberapa hari kemarin lah, beberapa minggu kemarin lah, masalah champion dan pemilihan Pirlo. Jadi thank you banget nih Burhan. Ya, thank you Nanang. Jadi itu teman-teman suara Juventini. Kapan-kapan lo boleh gue undang di sini untuk ngobrolin apa aja tentang Juventus, tentang berita terkini ataupun tentang para legend-legend Juventus. Bye, suara Juventini.